Oke, ini Bapak ini siapa Pak? Saya penjaga ini. Penjaga pondok pesantren? Ya, petugas juga. Oh, oke. Tapi nanti lewat pintu depan aja ya. Oh, oke. Keluarganya nggak ada keluarga atau nggak istrinya Pak Yai? Ya lewat izin depan aja Mbak. Oh, berarti ada istrinya Pak Yai? Kalau antara ya ada apa enggak tahu. Tapi beliaunya ke Surabaya. Beliau ini siapa Pak Kiai aja? Pak Yai. Ya istrinya. Kalau Ya, misalnya kami mau rombongan, ketemu Mbak. sama Kemarin istrinya? kan bawa Mercy itu bersama-sama kepolisian dulu. Kemarin di backup polisi penuh nggak tahu ya. Oh, oke. Oh, Makasih ya. Pak. Iya monggo. Kegiatan berarti sepi Pak ya? Itu masih ada motor-motor ini punya siapa? Motor-motor ini kan pengajian aja. Oke, kasih Pak. Iya. Iya Pak. Tahu tugasnya petugas. Tapi lumayan Pak. Ya, tadi saya sudah berusaha untuk menemui pihak keluarga ataupun perwakilan dari Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, tapi sayang sekali saya tidak bisa untuk masuk, tidak diberikan akses. Kita akan coba mencari tahu dari warga sekitar sini mengenai sosok dari Beci dan keluarga ini seperti apa sih. Kita akan temukan faktanya. Guna memenuhi rasa ingin tahu atas kiprah kejahatan yang dituduhkan kepada Beki yang juga menjabat sebagai wakil rektor di pesantren Sidikiyah, tim Fakta menjumpai Women Crisis Center Jombang yang sempat ikut mendampingi para korban saat melakukan pelaporan kepada polisi. Kepada tim Fakta, Ana Abdillah, Direktur Women Crisis Center Jombang, menyebutkan bahwa tekanan psikis yang dialami korban hingga berlarut-larutnya penanganan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada Beki, anak Kiai Kesohor di Jombang. Awal mula kejadian itu pada Mei 2017 gitu ya. Bermula dari pada saat itu tersangka mengadakan semacam open recruitment tenaga kesehatan, namanya tenaga kesehatan Rumah Sehat Tentrem Medical Center, yang coba mau merekrut santri maupun santriwan yang akan dipekerjakan menjadi tenaga kesehatan di sana. Nah, di situ ada beberapa korban itu yang mengikuti prosesi interview. Jadi prasyarat untuk bisa menjadi tenaga itu dia harus menjalani interview, di mana di situ hanya ada korban dan juga pelaku gitu. Jadi kayak face to face begitu Mbak gitu. Nah, disitulah terjadinya kasus kekerasan seksual karena di situ emang nggak ada orang yang melihat gitu ya. Tapi ketika ditarik fakta peristiwa kronologis antara korban yang satu dengan yang lainnya, itu hampir ada kesamaan modus gitu, di mana di situ dia mentransformasikan pemahaman gitu bahwasanya kekerasan seksual atau yang dilakukan oleh tersangka itu adalah sebagai bentuk kepatuhan seorang santri terhadap pengurus. Nah, rata-rata korban itu dari pelapor sendiri pada saat kejadian itu usianya 19 tahun. Dan dari 5 korban yang kami dampingi itu peristiwanya memang secara waktu nggak semuanya itu pada saat open recruitment tenaga kesehatan itu gitu Mbak. Ada satu saksi korban di mana dia mengaku menjadi korban itu sejak usia 15 tahun gitu. Kira-kira tepatnya di tahun 2012 gitu. Dan memang butuh waktu yang tidak sebentar bagi korban itu berani menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dia alami. Karena dia mengalami situasi-situasi yang membuat dia merasa terintimidasi dan tidak aman ketika harus bercerita. Bentuk intimidasi yang mereka dapatkan itu seperti apa Mbak? Bentuk intimidasi yang mereka dapatkan semisal ketika setelah lapor dan kemarin terakhir itu setelah lebaran dia terus didatangi sama oknum yang mengaku itu adalah orang-orang suruhannya dari pondok pesantren gitu, minta agar kasus ini dituntaskan secara kekeluargaan seperti itu. Dan banyak hal yang kemudian secara situasi itu tentu saja sangat membuat korban dan juga keluarga merasa risau, merasa risih gitu. Padahal juga sebenarnya sesungguhnya korban juga sudah terlindung oleh LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tapi upaya mengintimidasi agar cabut perkara, tidak menghentikan proses hukum, ini kemudian membuat dampak traumatis yang diterima korban itu juga menjadi cukup berat gitu. Jadi nanti ke depan kami memastikan korban juga semoga bisa kuat secara psikologis menghadapi
proses-proses pembuktian, pemeriksaan di persidangan gitu. Berharap kasus ini segera selesai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.